ada kabar gembira nih buat kita semua. Akan dilaksanakan KKR Sumpah Pemuda dengan tema Finishing Generation yang akan membawa kebangkitan rohani bagi kita semua. Acara ini diadakan pada tanggal 28 Oktober, tepatnya hari Rabu pukul 6 sore di Gereja GPDI Pemulihan IRC Rantau Prapat. Acara ini juga dapat disaksikan melalui live stream Facebook dan YouTube dan juga aplikasi Zoom. Untuk link pendaftarannya silakan mendaftar di link berikut ini. See you guys! Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Sebab itu Tuhan, bebaslah Kau berbicara menjamah kami. Tuhan, buka mata kami melihat jalan-jalan-Mu. Buka telinga kami mendengar suara. Buka pengertian kami mengerti firman. Dan ketika kami lakukan, terjadilah seperti firman. Ampuni kami semua yang hadir di sini dari segala dosa salah kami ya Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu Yesus kami semua dan tempat ini agar layak di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Lakukanlah apa yang Kau mau. Kami siap untuk itu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Saudara yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat tahun baru. Masih ada kue? Kalau tahun baru ada kue. Ya, yang penting hati kita baru, amin. Ada satu keputusan, ada satu komitmen, ada satu kerinduan kita yang baru. Jangan hidup di masa lalu. Masa lalu hanya belajar pelajaran, masa lalu menjadi sejarah. Kita harus lanjut terus, bergerak terus, karena dalam Yesus yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Kalau semakin tambah tahun, itu artinya waktu kita di muka bumi masih semakin sedikit, ya kan, berkurang. Ya, tambah usia itu artinya makin berkurang waktu kita di muka bumi. Tapi juga secara rohani itu juga menyatakan bahwa semakin singkat dunia ini, artinya semakin dekat waktunya Tuhan datang bagi orang-orang yang percaya siap. Jadi ini masa persiapan. Tahun ini GPD Pemulihan IRC punya tema yaitu membangun Bait Allah, membangun rumah Tuhan.
rumah rohani kita, tempat kita bersama Tuhan di muka bumi. Atau dalam bahasa lain juga membangun gereja, membangun jemaat. Jemaat, gereja, tubuh Kristus, rumah Tuhan, bait Tuhan itu sama artinya. Jadi orang-orang yang percaya yang sedang bersatu menuju tujuan Tuhan, itulah gereja, itulah jemaat, itulah rumah Tuhan, itulah bait Allah, itulah tempat kediaman Tuhan. Dia sedang membangun. Sejak Yesus datang, tujuannya mau membangun rumahnya di muka bumi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia rusak, ya, sehingga manusia berpisah dari Allah. Namun Allah tetap mengasihi, tidak berubah kasihnya. Dia berusaha mendatangi manusia melalui para nabi, melalui rohnya, melalui para malaikat atau hamba-hamba yang disuruh oleh Tuhan. Nah sekarang sejak Yesus datang ke dunia, langsung ya saudaraku meletakkan dasar itu. Dia membangun gerejanya, dimulai dari 12 murid yang dipilihnya, dan terus sampai sekarang Tuhan mau membangun rumahnya, baitnya di muka bumi. Sepanjang tahun ini kita akan dibangun dan ikut dipakai Tuhan membangun rumah Tuhan, bait Allah. Haleluya. Sebab hidup kita di bumi, hidup kita secara jasmani dan rohani ditentukan oleh rumah Tuhan. Karena Tuhan melakukan aktivitas segala sesuatu di rumahnya. Mari kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan di dalam Hagai pasal 1. Hagai pasal 1. Mari kita perhatikan pelan-pelan dan kita akan temukan apa yang menjadi keluhan Tuhan sejak dulu, bahkan sampai sekarang, sampai dia berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat. Tempatnya memang di surga, tapi di bumi tidak punya tempat. Makanya dia datang ke dunia untuk membangun tempat itu, namanya gereja, jemaat, rumah Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 2. Beginilah firman Tuhan, Hagai pasal 1. Semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi mereka belum membangun rumah Tuhan karena mereka bilang belum waktunya. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi orang itu membangun rumah jasmani mereka, rumah tempat mereka tinggal secara jasmani. Ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan langsung menunjukkan akibatnya. Perhatikan keadaanmu. Kalau kau menterlantarkan, tidak membangun rumah Tuhan, bait Allah, rumah rohani, gereja Tuhan, lihat keadaanmu. Digambarkan ayat 6. Sebelum mereka membangun rumah Tuhan, bait Allah, rumah rohani, bait Tuhan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi keadaan kita berbanding lurus langsung dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan atau gereja itu rumah rohani. Sebenarnya rohani paling penting dari jasmani. Roh saya itulah inti kehidupan saya. Itu yang terpenting dalam hidup saya. Badan saya ini bisa bergerak, otak bisa berpikir, jantung bisa berdenyut, darah mengalir, semua saraf berfungsi. Itu karena roh masih diam dalam tubuh. Kalau roh ini meninggalkan tubuh, jantung stop, darah beku dan mati lama-lama. Jadi rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup kepada pikiran, kepada semua yang kelihatan ini, yang jasmania. Jadi orang meninggal dunia itu, maka rohnya sebenarnya sudah pisah dari badannya atau tubuhnya. Itu sebabnya saudaraku, jangan saudara pikir karena saudara makan lalu saudara bilang aku hidup. Benar, orang makan hidup wajarnya, tapi saudaraku sebenarnya kita nggak pernah nggak makan sebenarnya. Tapi kenapa bisa orang mati? Ya kan? Kecuali orang yang kelaparan tak makan-makan, oke lah. Tapi kebanyakan orang makan tapi meninggal juga. Orang kaya itu misalnya kan meninggal juga. Ya, pejabat-pejabat meninggal juga, presiden, raja meninggal juga. Apa enggak makan mereka? Makan. Tapi kenapa bisa meninggal? Karena rohnya meninggalkan tubuhnya. Dan ada waktunya kita ada di bumi ini, tinggal dalam tubuh ini. Semua ada waktunya. Nah itu sebabnya kalau roh kita lemah, hidup kita lemah. Roh kita, saudaraku, mati, maka saudara kehidupan kita mati walaupun secara jasmani nampaknya hidup. Nah yang bisa membangun roh adalah Tuhan dan firman-Nya. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jangan saudara pikir karena saudara makan maka saudara bisa hidup. Kalau begitu logikanya, hanya orang yang tidak makan atau mati kelaparan yang bisa mati. Kalau dia selama bisa makan pasti hidup. Bahkan ada orang udah mau mati karena penyakit, dikasih infus, dikasih makanan, toh mati juga. Kenapa? Semua ada waktu, ada waktunya di muka bumi, tidak kekal di muka bumi. Namun roh kita itu tidak, saudaraku, bisa hilang begitu saja. Makanya orang yang bunuh diri itu ditipu iblis. Dipikirnya kalau udah bunuh diri dia nanti habis perkara. Enggak. Itu membuat dia cepat dengan kecepatan kilat masuk neraka. Rohnya. Ada manusia roh, ada manusia jasmani. Jadi manusia jasmani kita ini sudah tak terpakai. Maka nanti kita diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan yang tak bisa mati lagi. Tapi dipisahkan dulu nanti tubuh kita yang jasmani kembali jadi tanah, baru nanti dibuat Tuhan tubuh kemuliaan, tubuh baru yang tak bisa mati lagi, dan kita ada di surga selamanya. Haleluya. Jadi kalau rohmu mati, hidupmu mati. Mati artinya tidak ada pergerakan kecuali kemerosotan. Ya. Nah yang bisa memberi semua kebutuhan rohani, yang bisa membuat sehat rohani kita, yang mengisi hati kita, yang menguatkan roh hati kita hanya Tuhan.
tidak bisa harta, tidak bisa makanan, hal-hal jasmani. Itu makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan. Tapi orang Kristen pandai membilang ini, tapi melakukannya tidak pandai. Kenyataannya kebalik. Mereka fokus dengan tubuh yang lemah, yang sering melawan Tuhan, yang sementara, yang tak bisa diandalkan dalam hidup ini. Padahal sebenarnya inti kekuatan manusia itu roh. Contoh begini, kalau hatimu penuh sukacita dari Tuhan, itu nampak di wajahmu, nampak di tubuhmu. Walaupun ada orang pura-pura sukacita, pura-pura senyum, padahal hatinya hancur. Itu namanya kalau dia senyum, kayak senyum bahagia, tapi senyumnya bukan dari dalam, tapi dibuat-buat, namanya senyum pahit. Ya kan, ada senyum pahit kan? Makanya dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Jadi hidup kita itu dari sini. Jadi jangan kalah saudara buat kayak main sinetron, pura-pura mesra, pura-pura suci, pura-pura baik, pura-pura bahagia, pura-pura tak ada masalah. Jangan. Datanglah sama Tuhan. Biarlah Tuhan membuat dari dalam terpancar keluar. Orang sukacita di dalam nampak secara fisik. Artinya apa yang terjadi secara rohani itu nampak secara jasmani. Tapi apa yang secara jasmani nampak belum tentu itu secara rohani. Haleluya. Kita pikir, dia diberkati Tuhan lah. Kita bilang kan, setiap kali dia diberkati Tuhan. Awak udah rajin sekali-sekali ke gereja, belum diberkati Tuhan, kita bilang. Kenapa? Karena dia, saudara, uang sawitnya bertambah lagi 100 hektar. Wih, baru beli mobil baru warna putih Fortuner. Wih, baru jalan-jalan mereka ke Eropa. Wih, baru bangun rumah mereka seharga 1,6 miliar. Wih, diberkati Tuhan orang itu. Tunggu dulu. Jangan ukur orang diberkati dengan cara melihat itu. Jangan ukur hal rohani dari jasmani. Tapi hal rohani terpancar nampak secara jasmani. Jangan dibolak balik. Karena apa? Apakah betul dia diberkati Tuhan? Mari kita uji. Kalau diberkati Tuhan, itu asli bahagianya, asli damainya. Haleluya. Kalau diberkati Tuhan, dia bisa menikmati hartanya, makanannya, bisa enak tidur, badan sehat, bisa makan apa aja, tidak penuh kekhawatiran, depresi, stres, hatinya damai, sukacita. Karena ada orang banyak uang, tak menikmati uangnya, malah stres dia gara-gara uangnya, apalagi tergoncang keuangannya. Dia memiliki harta yang kelihatan, dan Alkitab bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Begitu hartamu goyang, hatimu goyang. Hartamu hancur, hatimu hancur. Artinya hidupmu hancur. Begitu hartamu hilang, kau kehilangan kehidupan. Ya, jadi jangan diukur dari situ. Ya, kalau diukur dari situ berarti lebih hebat Tuhannya orang lain dari Tuhan kita. Bersaksi, puji Tuhan, sejak saya mulai rajin gereja, maka saya diberkati Tuhan, dan saya baru-baru ini beli mobil Fortuner. Puji Tuhan, saya juga memperluas tanah saya beli baru 10 hektar. Luar biasa Tuhan, saudaraku, memberkati. Didengar sama orang komunis. Apa orang komunis bilang? Tuhan kamu kere, Tuhan kamu tak hebat. Ya, berarti aku lebih hebat dari Tuhan kamu itu. Aku baru beli mobil
Rolls Royce Unlimited yang keluaran baru harganya 5,1 miliar. Kamu Fortuner. Saya baru buka lahan di daerah Afrika Selatan 10 juta hektar. Jadi lebih hebat dong Tuhan kamu. Tuhan kamu hanya mampu memberi Fortuner. Atau orang yang lain bilang, apa hebatnya Tuhanmu itu? Baru Fortuner, saya baru beli Ferrari harganya 6,1 miliar. Dan saya mendirikan perusahaan di Inggris, di Australia, ada 3 perusahaan tahun ini saya bangun dengan omset 3,8 triliun. Hebat kan Tuhan saya. Makanya jangan ukur kehidupan ini dengan jasmani, tapi mulailah dari rohani, jasmani akan mengikut. Tuhan bilang kalau kau bangun bait, kau tidak terlantarkan rumah Tuhan, bait Allah, rumah rohani, kehidupan rohanimu, lihatlah keadaanmu. Tapi kalau kau terlantarkan, kau hanya membangun rumah jasmani, kau hanya membangun kehidupan jasmani, kehidupan dagingmu, kehidupan sementara di muka bumi, lihat keadaanmu. Kau makan tapi tidak kenyang, kau minum tak puas, sehingga kau harus minum yang lain yang tak sedinuman. Kau berpakaian tetapi kedinginan. Kau berusaha tetapi seperti di pundi-pundi yang bocor. Ada orang bisa beli makanan apa aja tapi tak bisa memakannya. Kalau dia memakannya, itu bikin dia makin susah. Tak dimakannya pun susah. Makin dimakan makin susah. Jadi istilah zaman dulu, maju kena, mundur kena. Berbahagialah saudara kalau masih sehat badannya. Karena lebih kaya orang sehat badannya walaupun cukup hidupnya daripada orang banyak kali hartanya tapi badannya sehat. Dan lebih berbahagialah kalau nampaknya cukup saja makan minummu, badanmu sehat, hatimu bahagia, damai. Kau lebih kaya lagi. Ada yang lebih penting dari uang, harta, kesehatan, dan lebih lagi damai sejahtera, sukacita, lebih tinggi lagi kualitasnya, dan lebih tinggi lagi kalau kau imannya kuat, rohaninya kuat. Haleluya. Ya. Jadi jangan saudaraku tertipu hidup ini. Nah, di rumah Tuhanlah kita dibangun, kita dibesarkan, kita dilindungi, kita terhubung dengan sumber karena Tuhan ada di rumahnya. Kembali kita kepada ayat yang tadi, yaitu di Hagai tadi ya. Perhatikan keadaan. Tahun 2020 itu pelajaran. Kemenangan maupun masalah, kita nggak boleh hidup di sana dan ditarik ke sana. Kita harus lanjutkan hidup kita. Tapi itu menjadi pelajaran evaluasi. Sekarang 2021, saudara mau buat apa? Karena hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang namanya takdir. Kalau sudah takdir bagaimanapun pasti begitu. Enggak ada itu. Jangan sesat kata Tuhan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Apa yang dilakukan, itulah yang dihasilkan. Si pemalas akan miskin, hati orang rajin diperkaya. Semua tabur tuai. Tabur jagung, kalau yakinlah pasti jagung tumbuh, tidak mungkin mangga. Haleluya. Jadi apa yang kita alami yang akan datang itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi tidak ada nasib-nasiban. Ya, semua ada proses tabur, tumbuh, berbuah atau akibatnya. Perhatikan keadaan. Jadi hidup kita ditentukan dengan kondisi sedang terbangun atau terbengkalai rumah rohani kita.
Rumah rohani kita di sini di Gambangan ini GPD Pemulihan IRC. Dan di sini tentukan hidup kita. Disinilah Tuhan akan menyembuhkan. Disinilah Tuhan akan mengajar. Disinilah Tuhan akan hadir sebagai sumber. Di rumah Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Makanya beribadah itu harus. Karena beribadah itu berguna dalam semua hal. Terutama rohani juga jasmani. Hidup di muka bumi atau hidup dalam kekekalan. Kita sedang menyiapkan masa depan di muka bumi, tetapi juga masa depan dalam kekekalan. Itu kata kita. Makanya saudara dibilang harus beribadah. Seperti makan itu harus. Kalau tidak makan lemah, gampang terserang penyakit. Kalau tidak makan sudah bisa mati. Secara rohani juga saudara harus makan di rumah. Haleluya. Maka saudara harus datang. Dan di rumah rohani ada keluarga rohani. Keluarga Allah namanya. Ada bapak rohani, ada kakak rohani, ada adik rohani. Ada bayi rohani, ada pemuda remaja rohani, ada dewasa rohani. Persis seperti rumah tangga kita masing-masing. Tetapi sumbernya dari gereja, dari rumah rohani, dari sini. Kalau saudara bisa dibawa di sini, maka kau akan berhasil membangun keluargamu. Kalau kau bisa disembuhkan di sini, maka kau tidak akan kena penyakit di luar sana. Kalau kau diberkati di sini, maka kau akan menjadi kaya di luar sana. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya bukan susah payah, apalagi banting tulang. Kalau kau diubah di sini, kau tidak bisa diubah lingkungan situasi di sana. Kalau kau diberi kekuatan pengurapan di sini, kau akan menang menghadapi tantangan di luar sana. Haleluya. Kalau dapat firman Tuhan yang menjadi rema, wahyuan di sini, maka kau akan menghadapi segala tantangan, kemelut, kerumitan hidup dengan hikmat Tuhan. Di rumah Tuhan ada Tuhan, dan Tuhan itu sumber segalanya. Dan Dia berkata, aku datang memberi hidup supaya kamu juga punya segala kelimpahan. Kau nggak dapat firman di sini, kau akan jalan sembarangan di luar sana. Kau tidak dapat kekuatan di sini, kekuatan fisik dan pengetahuanmu tidak akan sanggup menghadapi di sana. Jadi di rumah Tuhan kita disiapkan, dididik, diajari, dibina, diarahkan, dikuatkan, diurapi, disembuhkan, diperlengkapi, diisi, dibangun, dilindungi, diterima. Supaya di luar, kalaupun kau ditolak, kau tidak terluka. Di sini kau diajari bagaimana hidup benar, sehingga di luar kau tidak ikut-ikutan dengan nasihat orang fasik. Jadi di rumah Tuhan, karena Tuhan di sana. Dan Tuhan ingin membangun rumahnya, gerejanya, menjulang tinggi di atas bukit-bukit yang paling tinggi. Sehingga bangsa-bangsa segera tahu Tuhan ada di sana. Ayo kita belajar jalannya. Tuhan berfirman di sana. Maka pada waktu gereja itu dibangun lewat saya dan saudara oleh Tuhan, maka saudaraku, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke sana. Karena Tuhan menjadi realita, real. Pada zaman perjanjian lama, tabernakel atau bait Allah itu tempat Tuhan ada di sana. Kalau sekarang hidup kita lah bait Allah, rumah Allah. Maka kita harus mau dibangun sebagai bait Allah. Kita menjadi peralatan rumah Allah. Kita menjadi batu-batu rohani untuk pembangunan rumah rohani. Gereja, bait Allah, rumah Allah. Kalau itu sudah terbangun, lihatlah keadaanmu. Jadi kalau 2020 keadaanmu sial, itu karena belum kau membangun rumah rohani. Karena di rumah rohani lah Tuhan melakukan segala sesuatu. Kekuatan kita adalah di roh kita, di rohani kita. Iman itu adalah roh bagian dari roh.
Jadi kita bisa menikmati kehidupan kita di rumah rohani dan menikmati kita hidup ini dalam hari-hari kita. Maka dikatakan berbahagialah orang yang mendengar, melakukan firman. Maka di rumah rohani kita diajar, diarahkan. Makanya dengar baik-baik. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dulu Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pada tahun yang lalu sudah saya jelaskan ini. Orang benar ini adalah orang yang sudah diampuni Yesus karena dia bertobat, mohon ampun, menyerahkan diri kepada Yesus dan mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka oleh anugerah Tuhan dia diampuni, oleh anugerah Tuhan dia disucikan, dibebaskan, oleh anugerah Tuhan dia diselamatkan, tidak diperhitungkan lagi dosa kesalahannya. Sekarang dia menerima status baru sebagai anak Allah, ahli warisnya Allah, diterima Allah, dibenarkan Allah, dilayakkan Allah menjadi anaknya dan dibangun menjadi keluarga rohani namanya gereja. Nah, orang ini akan bertumbuh, bertunas, berbuah seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kenapa pohon korma? Kenapa pohon aras? Kenapa enggak pohon pisang, pohon jengkol atau pohon apalah yang gampang kita tahu? Karena ini menggambarkan seperti apa kehidupan kita nampak. Pohon korma adalah pohon yang tidak bergantung kepada iklim, cuaca, dan keadaan. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim buah. Kalau pohon korma tak ada musim. Karena dia sekali berbuah, terus berbuah, tak ada musim berbuah. Rambutan ada musimnya. Ya, apa namanya? Ya, durian ada musimnya. Musim itu ditentukan oleh situasi, oleh hujan, oleh matahari dan sebagainya. Tetapi kalau pohon korma tak ditentukan musim, tiada situasi. Bahkan di padang gurun dia tumbuh subur, beranak pianak, bahkan berbuah terus sepanjang hidupnya. Karena apa? Pohon korma ini punya akar yang dalam sampai dapat mata air, dapat sumber hidupnya yaitu mata air. Demikianlah kita kalau sudah dapat roh kita terkubur dengan sumber mata air hidup kita yaitu Yesus, maka hidup kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi di dunia ini, tidak ditentukan oleh keterbatasan tubuh jasmani dan pengetahuan kita. Semuanya ditentukan oleh sumber, dan Yesus sumber hidup kita. Maka pohon korma bisa tumbuh subur, beranak yang di padang gurun. Kalau orang nggak tahu pohon korma, ditanam pohon korma di gurun, pasti dibilang ini orang alim. Memang nggak bisa pohon lain tumbuh di sana. Tapi Tuhan umpamakan orang yang diampuni, dibenarkan, ditebus oleh Yesus. Kalau dia tertanam di rumah rohani, dia bisa tumbuh subur, beranak pianak seperti pohon korma. Di padang gurun panas, tak datang hujan, jangan harap datang hujan. Tak ada sungai di situ, tak ada musim sabun di situ. Padang gurun, badainya hebat, pohon yang tak kuat pasti tumbang. Nah, kekuatan pohon di akar. Tuhan membangun kita seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di bawah. Pohon yang terbaik di dunia itu pohon aras, sekarang sudah langka. Ada di Timur Tengah. Besar, pohon yang paling besar itu pohon aras. Pohon kayu yang paling terbaik di dunia pada tandingannya pohon aras. Pohon jati belum ada apa-apa. Bahkan Salomo dulu bangun bait Allah dari pohon aras ini.
Kapal-kapal orang-orang zaman dulu yang terbaik itu dibuat dari kayu, dari pohon aras. Pohon aras ini getahnya wangi dan bisa dibikin kosmetik dan obat-obatan. Getahnya ini anti pembusukan. Getahnya ini membuat rayap dan perusak-perusak tidak berani dekat karena baunya itu membuat dia tidak akan berani dekat. Maka ini tahan air kalau dibikin kapal di laut, tahan rayap kalau dia bangun menjadi tempat atau rumah. Dan seperti itulah kita, tinggi sekali, besar batangnya dari gunung kita. Umurnya bisa 1000 tahun. Seperti itulah kawan terhubung tertanam di rumah kita. Perhatikanlah tiada kerohanianmu. Kehidupan rohani kita, kehidupan gereja, rumah rohani, itu menentukan kehidupan. Perhatikan, kenapa bisa dia tumbuh subur seperti pohon korma dan pohon aras? Ayat 14 penyebabnya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Mereka di sini orang yang sudah ditebus, yang percaya, mengikut Yesus dan mulai belajar mentaati firman. Mereka ditanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Kenapa pohon harus kita tanam di tanah? Karena dari tanahlah dia dapat semua yang perlu yang hidup dan bertumbuh. Kalau sudah gantung-gantung, mati. Harus ditanam. Semua yang membuat dia bisa tumbuh subur, yang bisa membuat dia berbuah, apapun yang dibutuhkan ada dalam tanah itu semua. Demikianlah dikatakan kita anak Tuhan harus tertanam di bait Tuhan, di rumah rohani, di gereja, supaya kita mendapat semua apa saja yang membuat kita bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, pasti berbuah. Haleluya. Jadi kita harus tertanam supaya kita dibangun, supaya kita bertumbuh. Kita harus tertanam di gereja Tuhan, tertanam di rumah rohani. GPDI Pemulihan RC Gambangan adalah rumah rohani. Yang ada di perumahan itu rumah jasmani. Haleluya. Kalau kau tidak terhubung dengan rumah rohani, tidak tertanam dalam gereja rumah rohani, perhatikanlah keadaan. Itu kata Tuhan. Lalu dalam kitab Hagai orang itu mulai sadar setelah disampaikan firman Tuhan oleh Nabi Hagai. Mereka mulai membangun dan mereka mulai melihat keadaan mereka. Haleluya. Di luar sana tidak ada sukacita dan sejahtera. Kalaupun ada seperti asap, sebentar nampak, sebentar hilang. Tapi di rumah Tuhan ada melimpah sukacita. Maka ada nyanyian kita katakan, sangat indah di hadirat. Kita mengalami Tuhan karena Tuhan ada di rumahnya. Yesus Tuhan ada tinggal di rumahnya. Dan di rumahnya kita dirawat, dilindungi. Di rumahnya kita punya sumber. Karena Tuhan ada di rumahnya sebagai sumber. Maka kita harus tertanam. Karena di dalam tanahlah pohon itu akan dapat semua. Boleh disiram di pupuk, tapi kalau nggak ditanam nggak ada gunanya disiram di pupuk. Saudara harus tertanam di gereja Tuhan, di rumah rohani. Jangan sebentar ditanam. Apa yang terjadi? Saudara beli bibit jambu madu, wah yang bagus. Lalu saudara tanam di samping rumah. 1 minggu kemudian cabut tanam lagi di depan rumah.
lalu cabut lagi bikin ke belakang rumah, cabut lagi bikin ke samping kanan. Apa yang terjadi dengan pohon ini? Pasti mati. Karena rusak akar-akar, udah mulai tumbuhkan jauh, rusak. Tidak dicabut-cabut, tertanam, lalu dirawat di situ, disiram di pupuk di situ. Jangan cabut-cabut. Sekarang trennya gereja, apalagi di kota-kota, sekarang ke desa-desa punya trennya itu pindah-pindah maksud. Gak suka dia dengan sentuhannya pindah, gak suka dia dengan pendatangnya pindah, gak suka dia dengan tetangganya pindah. Pindah bapak rohani. Jadi kalau saudara sudah tahu itu rumah rohanimu, kau lahir di sana, disitulah keluarga rohanimu, kau jangan pindah-pindah. Ya banyak orang sekarang secara rohani sangat buruk. Ada anak rohani itu sejak lahir dia di GPD Pemulihan DRC, sekarang bapak rohaninya yang lain. Dari mana jalannya? Lahir di rumah Sidalahi karena bapaknya kurang ganteng, tanda kutip kurang baik, lalu pindah dia ke rumah orang lain. Dia bukan marga Sidalahi lagi, padahal dia lahir dari keluarga Sidalahi. Lalu dia pindah dan mengatakan dirinya marga Siagian. Lalu karena Siagian ini nggak bagus juga menurut dia, seperti yang diarahkan, pindah lagi dia jadi marga Simanupali. Sebenarnya marga apa dia? Siapa yang melahirkan dia? Di mana keluarga adik abangnya? Di mana rumahnya? Itulah dia. Tapi kurang bagus, bololah rumahnya. Gak pernah ada orang membolo rumah tempat dia kos. Iya kan? Ini kamar kos ini kurang bagus, dibangun lagi. Mungkin dilarang sama yang punya rumah. Kenapa kau bangun bukan rumahmu itu? Tapi kalau rumahmu sendiri kau bisa bangun. Haleluya. Makanya jangan bersaksi begini. Gara-gara nggak ngerti konsepnya. Jadi dia dipanggil anaknya lah bertahun baru ke Jakarta. Kebetulan anaknya gereja di gereja yang hebat lah. Jemaatnya banyak, pendetanya keren, ya, terus di hotel, lalu musiknya bagus, khotbahnya bagus, lalu dia pulang, misalnya ke Gambala, misalnya lalu ya, puji Tuhan luar biasa, aku dibawa anak ke gereja di apalah namanya, di Permata Lane atau di mana lah. Wih, jemaatnya banyak, ramah, pendetanya ganteng, musiknya wow, pemimpin pujiannya keren, khotbahnya wis, itulah baru gereja. Mantap kali Pak Gembala itu. Memang itulah gereja betul-betul. Maka saya di situ bersuka-cita, ingin di situ terus katanya. Dan tertunduklah pendetanya di sana, karena seolah-olah pendeta ini nggak keren, bapak rohani itu nggak keren. Nggak boleh kau puji-puji bapak orang lain meskipun tuh ganteng kaya, gara-gara bapakmu kurang pandai dan kurang kaya. Nggak boleh. Haleluya. Orang yang dewasa makin hari makin sayang orang tua. Iya kan? Waktu dia masih masa pertumbuhan sih mau dia malah melawan. Tapi kalau dia sudah mulai makan, sudah mulai dewasa, gak akan melakukan itu lagi. Maka kita harus bertumbuh dewasa. Ya, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, di keluarga rohani, di rumah rohani, banyak orang membangga-banggakan bapak orang, menghina-hina bapaknya, membangga-banggakan anak Tuhan, menghina-hina adik rohani, dan memuji-muji rumah orang lain luar biasa, tak pernah merawat membangun rumahnya. Ini saudara betul-betul tidak terhubung, tidak tertanam. Terhubung, tertanam artinya terlibat, artinya kita ada di sana, kita hidup dari sana, dan kita membangun di sana dan dibangun di sana. Haleluya. Haleluya.
Amin. Jadi kalau ada orang menghina-hina, apa itu DPD Pemulihan IRC? Apa itu? Gedung gerejanya dari papan turun bikang-bikang belum disisik. Iya memang nggak tahu aku Pak Kumbala itu Pak Sendiri itu tak beres dia itu ngomong-ngomongin lah Pak. Bahaya kalau berdosa kau. Gak ada di sini, cuma saya ingatkan. Amin. Karena banyak model begitu sekarang. Durhaka sama orang tua jasmani aja pun kualat, apalagi durhaka sama orang tua rohani. Ini nggak boleh. Haleluya. Tertanamlah, terhubunglah dengan adik rohanimu, terhubunglah dengan bapak rohanimu, kakak rohanimu, terhubunglah dengan rumah rohanimu. Saya bilang rumah rohanimu, mana tahu apa maksud bapak itu rumah rohani? Inilah rumah rohani. Yang di kiri kananmu itu adik kakak rohanimu. Haleluya. Paham? Kalau belum saudara melakukan ini, saya bilang belum paham saudara. Ternyata setelah melakukan baru paham, baru mengerti. Dan orang yang melakukan firman mengerti, orang yang mengerti nampak akibatnya, nampak buah. Makanya kita bilang dalam Yohanes 8 ayat 31, jika kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Baru tahu setelah tetap dalam firman. Ada godaan tetap dalam firman, ada tekanan tetap dalam firman, ada goncangan masalah tetap dalam firman. Hidup dalam kebenaran firman. Baru dia tahu kebenaran, karena dia hidup di firman. Dan akibatnya kebenaran itu memerdekakan. Nah, jadi tertanamlah, terlibatlah, terhubunglah dengan rumah rohani. Saya kasih gambaran yang sangat sederhana. Saudara, ada satu keluarga punya 5 anak, tambah suami istri, 7. Tentu ada kakak, ada saudara. Lalu bapaknya lah yang cari makan, ibunya lah yang ngurus rumah, abang-abangnya, adik-adik semua anak membantu sesuai pertumbuhan kemampuan. Semua terlibat di rumah itu, kecuali bayi yang belum bisa apa-apa, hanya dikasih makan minum oleh kakak-kakaknya bersama orang tuanya. Coba bayangkanlah, bayinya 1, bapaknya pergi cari uang, mamanya sibuk masak. Lalu anaknya yang pertama tak kemana pergi, gak permisi pulang. Anaknya yang kedua pergi pacaran tak kemana. Anak yang ketiga sibuk main Facebook, main TikTok. Anak keempat pilih main-main di luar sana. Lalu si bayi menangis-nangis. Dipanggil anaknya, gak ada yang mau. Ini mau masak, mencuci, bayi ini gimana? Dikasih tugas tadi peduli. Lalu agak marah nih orang tua. Datang suaminya, udah lapar, makanan belum, karena mamanya nggak sempat memasak, karena mengurus bayi kalau nggak ngurus bisa sakit, bisa payah dia. Lalu suaminya nggak ngerti situasi itu, marah-marah. Kamu istri hanya masak itu nggak boleh, Pak. Bertengkar lagi. Karena apa? Suka-suka semua hidup. Nggak mau ada aturan untuk membangun rumah tangga. Harusnya anaknya si nomor 4 bisa menjaga, mengayuh adiknya yang baik. Harusnya si anaknya si nomor 1 udah bisa bantu ayah atau bantu ibunya, dan seterusnya. Tapi semua suka-suka. Apalagi bapaknya suka-suka, mamanya suka-suka, anaknya suka-suka, lalu kumpul di rumah, masih keluarga. Rumah hanya tempat tidur dan tempat makan, yang memasak nggak tahu siapa. Kacau di keluarga, itulah namanya broken home. Nampaknya kita nggak seperti itu keluarga, tapi di rumah rohani kita nggak pikirkan harus lebih lagi.
Semua instruksi dari Bapak rohani melalui firman Tuhan, lalu diteruskan dengan para pemimpin yang menjadi kakak rohani. Lalu kita, saudara-saudara, harus saling membangun, saling mengurus. Kita beda sih, ada yang nyapu rumah, ada yang ngepel, ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang cari makan, ada yang sebagainya. Lalu selesailah pekerjaan rumah itu, damailah rumah itu, mantaplah rumah itu. Seperti itulah rumah yang Tuhan mau. Jadi semua berfungsi. Tidak ada penonton. Semua berfungsi kecuali bayi rohani yang memang nggak bisa. Nah, jadi kalau ada bayi rohani di sini, siapa yang mengurus? Kakak-kakak rohani bersama dengan orang tua. Haleluya. Haleluya. Apa yang berhubungan untuk kerohanian kita harus terlibat mengurusnya. Itulah namanya tertanam. Semuanya kita perhatikan sesuai dengan kemampuan kita. Tak boleh diam. Rumah tidak terurus nanti. Dan Tuhan tidak mau begitu. Tuhan harus mendidik kita di rumahnya. Yang anehnya zaman sekarang, karena nggak mengerti konsep rumah rohani, bapak rohani, keluarga rohani, kalau dimarahi dia sama pemimpinnya, sama bapak rohani, kakak rohaninya, langsung mardandi cari gereja lain. Bagaimana kalau anak kita begitu? Di mana kita kena salah dia kita marahi, lari dia, pergi dia ke rumah orang lain, tak mau lagi dia menjadi keluarga, kan nggak mungkin. Ya namanya orang tua punya hak otoritas memarahi karena salah, iya kan? Kecuali bapak orang lain yang memarahi anak kita, pula hak otoritasnya juga. Tapi kadang-kadang gitu. Jadi adalah pendeta jadi nggak mau memarahi jemaat, jadi manja semua, akhirnya nggak jelas. Jadi maka di gereja kita belajar, lalu itulah yang kita terapkan di rumah tangga kita. Haleluya. Kita sebagai suami diajar di gereja, maka kita praktek sebagai suami di gereja terkecil namanya keluarga kita. Kita sebagai istri diajar di gereja, dibentuk, diubah, lalu kita akan praktek di rumah tangga kita. Semua yang kita dapat di rumah rohani itu prakteknya harus di rumah tangga kita. Firman yang kita terima di sini kita praktekkan di rumah tangga kita dulu, baru nanti keluar. Haleluya. Jadi semua yang diajarkan di rumah rohani ini tangkap, terima, praktekkan di rumah tangga. Jadi rumah tangga kita tempat kita mempraktekkan firman yang kita dapat di rumah rohani, baru berhasil kita nanti keluar. Yerusalem dulu baru Samaria ujung bumi. Nah, makanya kalau kita nggak diubah di sini, kita nggak berubah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga kita secara jasmani? Jadi semuanya dari rumah rohani. Karena Tuhan ada di sana dan Tuhan memberikan firman yang luar biasa. Haleluya. Maka harus tertanam, terhubung kayak tanah tadi terhubung dengan tanah. Gereja ini merupakan rumah dan Tuhan bilang kita harus tertanam. Mereka yang tertanam di bait Tuhan ayat 14 akan bertunas di pelataran kita, bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh pasti berbuah, dan buah itulah nilai pohon itu. Nah, pohon baik tidak dikenal dari buah. Apa buahnya? Itu yang menentukan seperti apa saudara. Jadi harus ada buah. Nah, untuk ada buah, saudara harus tertanam. Saudara akan dapat semua apa yang membuat saudara bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh dengan baik, saudara akan menghasilkan buah yang banyak dan baik. Dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bertumbuh imanmu, bertumbuh rohanimu. Apa artinya bertumbuh rohani? Imanmu makin kuat, karaktermu berubah. Itu artinya bertumbuh rohani.
bukan makin pandai kau berkata-kata ayat firman, bukan itu pemburuan. Ayat 15 nampak secara jasmani, orang bisa melihat akibatnya. Ayat 15, pada masa tua pun mereka, siapakah mereka yang tertanam di Tuhan tadi, masih berbuah. Berarti ada hasil. Itulah bukti kalau tertanam sampai tua masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, nampak secara jasmani. Akibat dia mendapat semua kebutuhan rohani di rumah rohani, seperti pohon korma, seperti pohon ara, sampai tua gemuk segar, berbuah terus. Dan nampak juga ayat 15 dan ayat 16. Ayat 16 katakan, dia menceritakan bahwa firman ini, bahwa Tuhan itu benar. Dia mulai menjadi berkat, dia mulai melayani, dia mulai beritahu benarnya Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Kalau kita tertanam semua firman Tuhan terjadi, maka dia memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa dia menurut batu Tuhan tidak ada kecurangan padanya. Semua terjadi. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak terhubung atau tinggal pada pokoknya. Begitu juga kita. Karena ranting tak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Hanya bisa dia tumbuh berbuah lebat, ranting anggur kata Yesus, kalau terhubung melekat dengan pokoknya. Akulah pokok anggur, kamu ranting, pasti buah banyak. Makanya tinggal dalam aku dalam kamu. Caranya tertanam di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Haleluya. Bagaimana kalau anakmu yang umur 17 tahun keluar rumah tak kasih tahu, tak permisi, tak kemana aja, pulang sesuka hatinya, jam 2 harus mau 1 pagi, jam 2 pagi, kayak mana ya? Kan gawat kan? Apalagi kita tahu dia punya kelemahan dan lingkungan pergaulan yang gak bagus, pasti kita ngambek, kita marah. Bukan karena kita menghendaki marah atau kita ketawain, bagus sih nak, kau udah makan tadi nak, pulang jam 3 pagi, masakan indomie nak pakai telur enggak? Ini anak makin kurang ajar kalau begitu. Tapi di rumah rohani kita lihat, kalau tak mengerti konsep ini, saya enaknya pergi. Makanya saya suka nanya-nanya, ya, siang datang ibadah enggak? Siang datang, permisi ya enggak? Suka-sukanya. Ini bayangkan kalau anakmu ada 7, suka-sukanya tak kemana-mana. Ada setahun, apalagi kalau ditanya, mau kemana? Suka aku kata gula. Tapi di rumah rohani ini terjadi. Sering aku tanya teman-teman sama Pak Sudiri, siapa datang enggak? Kemana nih? Enggak tahu Pak. Siapa kemana? Enggak tahu Pak. Nah boleh, harus tahu supaya nanti kalau memang tempat atau apa dia salah, ingatkan itulah rumah rohani dan kita harus mau. Harusnya kami mau betul Bapak, tolong dibantu dalam doa. Lalu diingatilah, bisa nggak kami ikut mengopal maulid? Ditanya lah kan, jangan suka-suka mau pergi, baru nanti udah bengek di sana. Rupa didoakan Pak, susahnya aja. Memang didoakan, tapi kalau seandainya dijaga, diarahkan, mungkin dia tidak akan terjadi jika terjadi. Maka semua harus saling menjaga. Makanya tertib, di rumah itu ada aturan. Di rumah saudara ada aturan nggak? Boleh bebek sembarangan masuk ke rumah? Oh. Apalagi ibunya pembersih, sepatu, jangan masuk sudah bilang kan. Udah capek di epel tadi mau masuk aja yang begini.
Ada disiplin. Siap makan, cuci piring, yang biar lari langsung semua. Harus disiplin. Siap makan jangan sampai berserakan. Di rumah rohani pun begitu. Siap minum aqua, jangan sampai sembarangan. Di luar sana kita lihat tuh berserakan. Nanti orang lihat, gereja orang itu kali. Padahal gereja contoh, gereja tempat kita belajar untuk hidup mantap, akurat, dan contoh di luar sana. Kalau gereja aja nggak mantap, bagaimana di luar sana? Perhatikan keadaan sejak kau peduli dan membangun rumah. Apakah kau menabur masih tetap sedikit hasilnya? Tapi kalau kau terlantarkan, kau tabur banyak hasil sedikit. Kau makan tapi nggak kenyang, nggak menikmati. Kenapa? Karena kau dibatasi, nggak boleh lebih dari 1 piring makanan. Makanya di rumah rohani menjadi sumber kesembuhan, kekuatan, kemenangan, anugerah semuanya. Amin. Makanya kita disuruh harus beribadah. Nah di rumah rohani Tuhan hadir, mengajar, membimbing, melengkapi, semuanya ada di rumah. Makan di rumah. Maka semua berjuang seperti kami, saya sebagai hamba Tuhan, Pak sendiri dan semua yang lain itu harus berjuang kasih makan yang bergizi. Kayak seorang ayah berjuang dia cari makan supaya bisa anaknya sekolah, bisa maju, bisa makan minum semua. Semua harus menopang. Secara rohani juga begitu. Ya, coba lihat dulu. Saya arahkan dulu sedikit ke situ Maliaki pasal 3. Maliaki 3 ayat berapa? Ayat 10. Perhatikan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi ada rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Di mana? Saudara bawa enggak? Haleluya. Jadi kan suami kan nggak ngurus ngepel rumah lagi, ngasih mencewa anak-anak lagi, ngajari lagi ini. Dia harus pergi cari makan. Semua harus menopang. Haleluya. Jadi bawa persembahan persepuluhan. Saya milik Tuhan, belum memberi ini. Kalau saudara Pak, terima kasih Pak, sepanjang tahun 2020 kami diberkati. Lalu saudara bawa persembahan syukur terima kasihmu, itu baru memberi. Kalau ini bukan memberi, ini masih mengembalikan punya Tuhan. Tujuannya untuk ada makanan, persediaan makan di rumah, di gereja di sini. Nah saya harus bilang berubah kita. Berarti kalau saudara nggak bawa, apa yang saudara mau makan? Kalau suami nggak bawa uang, apa mau beli beras? Jadi kata kasarnya, kau nggak makan di rumah karena kau bawa persediaan makanan. Dan Tuhan bukan maksudnya mau membuat kau jadi kekurangan. Malah Tuhan bilang, puji aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu? Jatuh-jatuhnya firman-Mu sedang menabur. Yang penting taat dulu. Kau usah ajari Tuhan memberkati. Selalu ada akibat dari kita melakukan firman. Bagianmu taati firman, bagian Tuhan menggenapkan janjinya. Lakukan perintah, terima janjinya. Tak ada janji kau terima kalau kau nggak lakukan firman.
lakukan ini dengan iman, dengan ketaatan. Maka kau terima janji. Selalu satu paket itu, perintah dan janji. Kau lakukan bagianmu, perintah, kau lakukan bagiannya, janjinya terjadi. Diberkati. Nah, salah satu membangun ekonomi kerajaan Allah begini caranya. Karena ini yang dikelola di rumah Tuhan, di gereja ini menjadi makanan. Cobalah dulu saudara mikir, saya nggak pernah bilang, tapi ini konsepnya harus benar. Kami ini, saya bukan mengeluh menceritakan ini supaya saudara benar di rumah-rumah. Kami ini tidak digaji. Amin. Udah tahu lah ya. Tapi kami ini nggak mau minta-minta. Lalu pasang muka kasihan. Baru-baru ini anakku panas dalam, panas dia, tapi nggak ada uang kami beli bodrek dan beras kami tinggal 1 muk. Itu pun tadi pagi habisnya. Lalu kasihan karena beras. Nggak boleh gitu. Tapi kami ini pelayan-pelayan pertanian ini harus mengelola firman Tuhan, sehingga oleh karena itulah kami tidak bekerja. Lalu persembahan persekutuan itu dikelola oleh Tuhan dengan caranya di gereja. Lalu itulah yang akan diberikan Tuhan bagi kami mengelola supaya ada makanan rohani di sini. Jadi saya nggak perlu aku narik becak di Rantau Prapat, karena kalau tidak nanti anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa beli beras. Lalu akhirnya saya kurang berdoa, akhirnya saya terlambat kebaktian, akhirnya saya nggak bisa renungkan firman lagi maksimal. Lalu makanan kamu, makanan basi, makanan tak bergizi. Tapi untunglah para pemimpin ini diberkati Tuhan. Haleluya. Maka kita nggak perlu patok memang, karena kami ini bukan gembala upahan, upah baru kerja enggak. Tapi udah ada aturan. Di rumah Tuhan harus dikasih makanan, dan semua kita harus berperan untuk ini. Haleluya. Lalu kau membangun rumahmu harga 450 juta, tapi tidak kau membangun rumah rohanimu sehingga tidak ada makanan di rumah. Nah, ke situ logika. Enggak, kita harus berubah ini kalau mau. Amin. Tapi lakukannya jangan karena terpaksa, jangan karena takut, karena taat aja. Itulah orang beriman. Orang beriman itu nampak dari ketaatan. Bukan hanya aku percaya, dan ketaatan membuktikan, karena iman tanpa perbuatan mati. Tapi orang yang hidup dengan iman pasti menang, pasti berhasil, pasti berkenan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Taat. Memang mentaati itu kadang-kadang nggak suka kita, tapi bukan soal suka tak suka. Kalau itu firman, suka tak suka lakukan aja. Masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan aja. Karena firman itu sudah pasti benar. Ketika kau melakukan, kau akan tahu dan ternyata itulah yang harus kita lakukan. Kalau belum kau lakukan, kau mengerti. Jadi orang yang belum melakukan firman, belum mengerti firman, walaupun dia bisa ingat liturginya tahun yang lalu. Coba. Jadi sebelum kau lakukan firman, kau belum tahu firman. Makanya ada orang pernah bilang sama saya, oh ya Pak, kalau tahu saya begini enaknya ikut Yesus, kenapa Pak saya terlambat bertobat? Maksudnya baru tahu dia itu enaknya ikut Yesus. Dulu dia udah nyanyi, sungguh indah kau Tuhan, nggak tahu dia nyanyi itu. Tapi ketika dia bertobat mengikut Yesus, menyerahkan hidupnya total, baru bilang, oh ternyata enak kali Tuhan Yesus ya, Yesus ya. Kalau tahu aku begini, kenapa gak cepat aku bertobat? Nah, ini artinya udah tahu dia karena sudah melakukan. Lakukanlah ini. Oh kan tahu, oh benar juga ya. Dulu memang agak bingung saya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Di rumah kami di Rantau memang rumah rohani dan juga ada makanan rohani. Juga ibu suka bikin makanan jasmani. Hari Minggu suka ibu bikin nasi banyak, ikan banyak. Jadi jemaat suka makan di rumah juga secara jasmani. Udah makan rohani di gereja, makan di rumah. Aduh, ada ikan ayam juga, makan. Tapi saudaraku mereka nggak bawa persediaan makanan. Di restoran aja kalau kita makan harus bayar, ya kan? Di rohani kita bawa supaya ada makanan. Haleluya. Oh, Pak Melo ini udah bicara uang. Iya. Karena uangmu menentukan apakah kau memuliakan Tuhan atau tidak. Dan memuliakan Tuhan dan uang kita. Amin. Amin. Ya, seandainya lah kami hidup dari kolektif dan bakteri setak sendiri. Kami ambil pembangunan tadi 2000 kali 20, 40. Kami ambil juga kolektif kedua, pusat setor pusat ke wilayah kami. Semua kami ambil. Ya kan 40 kali 3. Berarti apa? 420.000 lah satu minggu. Tak cukup juga pikir ya. Dibagi 3 lah kami. Aku sendiri bagi 3. Situ agak usah dapat. Karena tidak ada kerjaannya. Kayak mana lagi? Itu pun kalau saudara nggak datang gereja kan kolektif nggak masuk. Iya kan? Jadi harus ada kerjasama membangun rumah rohani. Amin. Semua ada hal-hal yang berhubungan dengan gereja, berhubungan dengan membangun kerohanian kita dan adik-adik rohani kita semua. Kita harus terlibat. Ada yang penerima tamu. Jiwa baru kalau datang dari disambut shalom, navigasi, damai. Kayak asik. Harus ada penerima tamu. Dari mana? Oh, kami kunjungan. Itulah adik saya itu siapa? Oh, harus ada penerima tamu. Jangan datang, pulang dicuekin semua. Nah, siapa yang bisa menerima tamu ya? Gampang senyum, menebarkan damai, menerima tamu. Itu melayani juga, jangan harus berubah-ubah. Sisi kebersihan. Ada koordinatornya yang memikirkan kipas harus bangun semua gimana. Dia bangun Pak, terus apalah bikin tangan di pucuk merah itulah kami tangan. Bikin aja. Aduh, kurang seragam ini apa kita kayak mana kalau begini? Gimana caranya? Yang bisa aja, Tuhan juga menuntut. Yang nggak bisa, Tuhan nggak mau maksa. Amin. Haleluya. Saya Pak ada karunia doa, tim doa, apa koordinator doa Pak? Yang menuntut nama itu ambil bagian. Aku Pak di kader lah dari sini Pak. Aku suka itu Pak. Aku ada karunia bikin. Karena suara yang palsu nggak mungkin jadi singa atau lebih pujian kan? Nanti ibunya A, dia C, berapa kan? Jadi sesuai dengan karunia. Semua ambil bagian. Jangan semuanya hanya bayar yang dia. Lalu ada sanksi dari depan. Iya dong. Semua harus ikut terlibat. Amin. Makanya kalau ada melihat gedung gereja tak ulang, tak beres, itu memang tak peduli. Jemaat. Saya lebih dulu gedung gereja saya bangun, baru saya tahu rumah saya. Gedung gereja saya punya keramik, masuk lantai-lantai itu pun nempel-nempel. Saya masih kontrak rumah, tapi gedung gereja saya sudah bangun. Karena saya pikir Tuhan mau yang rohani dulu baru yang jasmani.
Haleluya. Perhatikan ya. Di bangun Tuhan ini, bangun pelayanan, karena tempat ini kita dibangun secara rohani. Kita di sini diterima, kita di sini diampuni, di sini kita praktek, kita dididik di sini, lalu kita praktekkan apa yang kita dapat dari sini rumah tangga kita, dan dari situ kita saksi di dunia ini, mulai dari Yerusalem dulu. Amin. Amin. Terhubunglah dengan rumah rohani, dengan adik kakak rohani, dengan bapak rohani, terhubunglah. Apa yang sedang terjadi dengan bapak rohani, kenapa terhubung, akan terkena sama, karena minyak dari kepala langsung turun. Makanya Abraham terhubung dengan Tuhan, anaknya si Ishak terhubung dengan Abraham, anaknya si Yakub terhubung dengan Ishak, terus anaknya si orang Israel ini terhubung, semua dapat berkat. Apa yang terjadi kalau otak saya nggak terhubung dengan tangan kanan saya? Lumpuh. Karena nggak terhubung, karena terhubung ini bisa bergerak. Maka saudara harus terhubung dengan rumah rohani, ya. Makanya zaman dulu itu diajari gini. Kenapa zaman dulu sekarang masih nggak salah kita pakai? Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa mesti kita bilang Allah yang disembah Bapak Abraham, Ishak, Yakub? Karena tidak ada orang mengenal Allah kalau tidak diperkenalkan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Allah yang disembah orang Israel itu Allahnya si Abraham. Kalau mereka nggak menyembah Allahnya si Abraham, itu bukan Allah. Itu artinya terhubung. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan menyatakan diri Abraham kepada Ishak, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub, Yakub menyatakan dirinya kepada Israel. Bapak rohani menyatakan diri, Yesus menyatakan diri melalui Bapak rohani. Saudara akan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Jadi terhubung. Sebenarnya kamu, bahasa kasarnya, kamu menyembah Tuhan saya. Iya kan? Pak Kasih, kau menyembah Tuhan saya. Kalau kau tak menyembah Tuhan saya, itu bukan Tuhan. Jelas. Bisa ngerti bahasa ini? Jadi Tuhan yang kau kenal adalah Tuhan yang saya kenal. Firman yang kau kenal itu adalah firman yang saya kenal. Jadi kalau kau menyembah Tuhan yang bukan saya kenal, saya pastikan itu bukan Tuhan. Kenapa? Saya pun menyembah Tuhan yang disembah oleh pemimpin saya. Terus tarik ke sampai berapa? Satu garis komando. Haleluya. Jadi sudah konsep ini. Jadi jangan pergi ke tobat tanpa permisi di keluarga Tuhan. Tak kok gitu Pak, iya lah di rumah tanggamu pun anakmu pergi. Dari mana kau nak? Aku dari Jakarta Bang. Kenapa nggak permisi? Ngapain permisi? Ngapain di situ? Nggak tahu sama sebab kan semua harus jelas. Tapi kalau salah jangan bilang aku ke Jakarta. Ngapain kau di situ? Ada panggil kawan pun jangan. Lagi PSBB jangan benar. Lagi pun ngapain ada di situ? Kenapa kau begini dan begitu kan? Oh iya juga ya. Karena bagaimanapun lebih pengalaman, lebih pandai orang tua dalam pengalaman dari anak. Karena orang tua itu udah menjalani, dia masih mau menjalani. Jadi kita udah menjalani, udah tahu kita di sana ada duri, di sana ada jurang, di sana udah tahu kita. Jadi belum tentu dia pintar ilmunya S3 dia, tapi belum mengalami. Padahal orang tuanya masih SD, bukan S1, SD, tapi udah mengalami. Pengalaman itu jauh lebih hebat daripada pengetahuan yang dipelajari secara teori. Maka anak-anak nggak ngerti itu, dipikirnya dia lebih pandai karena dia udah pandai main laptop. Pengalaman itu jauh lebih real daripada sekedar teori. Nah, cuma anak-anak kan nggak
nggak ngerti. Dipikirnya karena pandai dia main Facebook, dia pikirnya udah selamat ya kan. Nah, jadi kehidupan ini harus dalam proses perjalanan. Amin. Amin. Komitmen tahun ini tentang ya, jangan suka-suka hati, harus suka-suka Tuhan. Apa aturan Tuhan di rumah Tuhan, di rumah rohani melalui pemimpin Dr. Wali, ikuti. Itu namanya taat, itu namanya tertanam. Lihatlah, tawarkan, tumbuh seperti pohon kurma, seperti pohon aras. Perhatikan keadaan. Jelas? Amin. Nah, keluarga yang mempraktekkan ini akan melahirkan anak-anak diberkati, anak-anak yang terkasih. Dan saya sudah mengalami. Saya mau apa yang saya alami dari Tuhan, kamu juga alami. Karena Tuhanku dan Tuhanmu sama ya kan? Haleluya.